Halo teman-teman, coba bayangkan bagaimana jadinya kalau setiap keputusan diambil hanya oleh satu orang, tanpa mendengar pendapat dari orang lain. Pasti banyak yang merasa tidak adil, bukan? Nah, disinilah pentingnya sebuah sistem yang memberi ruang kepada semua orang untuk didengar. Sistem itu kita kenal dengan nama demokrasi. Hari ini kita akan membahas salah satu hal terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Lalu, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, persamaan hak semua warga negara. Yang kedua, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Yang keempat, supremasi hukum. Dan yang kelima, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan. Jenis-jenis demokrasi. Pertama, demokrasi langsung. Rakyat ikut langsung membuat keputusan. 2. Demokrasi tidak langsung. Rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik. Demokrasi Pancasila. Pertama, musyawarah mufakat. Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan. 2. Keadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. 3. Menghargai hak asasi. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak setiap warga negara seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak beragama. Sejarah demokrasi di Indonesia. Tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer. Selanjutnya 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin. Selanjutnya 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir 1998 sampai saat ini demokrasi reformasi. Contoh praktik demokrasi di sekitar kita yaitu yang pertama ada ikut pemilu atau pilkada, yang kedua pemilihan ketua OSIS, yang ketiga diskusi kelas yang terbuka, yang keempat menghargai pendapat orang lain, dan yang kelima adalah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Selanjutnya yaitu tantangan dalam demokrasi. Yang pertama ada politik uang, yang kedua ada golput, yang ketiga intoleransi, dan yang keempat adalah penyebaran hoaks. Oke, jadi kesimpulannya adalah demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi ini mengutamakan kepentingan bersama, taat pada hukum, serta mencerminkan semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah pembahasan kita tentang demokrasi, sebuah sistem yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk didengar, bermusyawarah, dan bersama-sama mengambil keputusan. Semoga setelah ini kita semakin menyadari bahwa demokrasi bukan hanya soal pemerintahan, tetapi juga sikap kita dalam menghargai pendapat orang lain, menjunjung keadilan, dan menjaga persatuan. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Mari kita jadikan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, agar bangsa ini bisa terus tumbuh menjadi lebih baik.